Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Anggita Safitri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya belajar dalam jaringan selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya merasakan kuliah daring sudah selama 4 semester ini. Kemarin 1 semester sudah merasakan bagaimana rasanya kuliah daring tatap muka, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan dosen, bisa melakukan apapun selama di kampus. Pasti kita sudah tahu kan bagaimana rasanya melakukan belajar dalam jaringan. Sebenarnya kuliah daring ada plus minusnya loh guys. Selama pengalaman saya ini banyak plus dan minusnya. Nah, contoh minus yang saya alami yaitu yang pertama, koneksi internet yang tidak stabil. Mungkin dikarenakan karena rumah saya juga berada di pegunungan, jadi sulit untuk mempunyai koneksi internet yang stabil. Jadi saya harus berusaha untuk mempunyai koneksi internet yang bagus untuk bisa melakukan kuliah daring seperti Zoom, Google Meet, dan yang lain sebagainya. Dikarenakan kuliah daring memerlukan internet yang stabil dan bagus guys. Dan minus yang kedua yaitu tugas yang menumpuk guys. Soalnya saya seringkali menunda-nunda tugas yang sudah diberikan dari dosen. Sebenarnya semuanya mempunyai tugas, walaupun kita kuliah offline, walaupun kita kuliah online dalam jaringan, semuanya pasti diberi tugas. Tetapi kuliah daring itu kadang merasa malas untuk mengerjakan tugas karena tidak ada gregetnya dulu guys. Dan minus yang ketiga yaitu subsidi kuota yang tidak merata, hanya beberapa khusus untuk beberapa platform. Jadi banyak sekali kita membeli internet atau kita dapat internet gratis dari Kemenak ataupun yang lainnya, itu hanya beberapa platform saja, seperti untuk Google Meet, seperti untuk Zoom dan lain sebagainya. Bahkan kita kadang juga ada dosen untuk belajar menggunakan Instagram maupun YouTube, sehingga subsidi kuota tersebut tidak bisa digunakan untuk belajar daring selain untuk belajar online gitu loh guys. Paham kan maksud saya? Pasti kalian sudah merasakan apa juga yang pernah kurasakan gitu loh. Minus selanjutnya yaitu yang pernah saya alami sebagai pengalaman saya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, juga tidak bisa bertemu dengan dosen, tidak bisa melakukan hal apapun yang harus dilakukan di kampus seperti ekstrakurikuler ataupun yang lainnya. Selanjutnya plus dari kuliah daring yang saya alami dari pengalaman saya, yang pertama, kita sebenarnya bisa memanage waktu, bisa mengatur waktu untuk bisa melakukan apapun. Jadi kita tidak perlu melakukan pergi ke kuliah ataupun yang lainnya. Tapi sebenarnya kalau pengalaman saya itu juga sama, karena di rumah saya juga tidak ada wifi. Terus saya berusaha untuk mencari sinyal kuat tadi ke rumah tetangga, juga ke warung kopi untuk mendapatkan sinyal yang baik dari sinyal wifi tersebut. Tapi kadang-kadang juga wifi trouble ataupun lemot karena banyak yang memakai. Dan plus yang kedua yang saya alami, mengurangi pengeluaran. Sebenarnya sih sama, walaupun kita kuliah tatap muka, walaupun kita kuliah dalam jaringan, mengurangi pengeluarannya seperti kita tidak bayar kos, terus kita tidak membutuhkan bensin ya untuk saat menaik motor ataupun mobil untuk pergi ke kampus. Tetapi kita juga membutuhkan, dari pengalaman saya ya, kita juga membutuhkan uang untuk membeli kuota tersebut. Dan plusnya juga untuk saya yaitu bisa membantu dan lebih dekat dengan orang tua. Dikarenakan juga rumah saya di pedesaan,
dan saya harus membantu orang tua saya untuk membuat tempe, karena orang tua saya, terutama ibu saya itu menjualan tempe. Plus yang selanjutnya, selain saya bisa membantu orang tua, juga saya bisa lebih kenal dekat dengan tetangga saya dan saudara-saudara saya, dikarenakan saya tidak lama di rumah, dikarenakan saya berada di pondok waktu sebelum kuliah. Jadi saya jarang melakukan kegiatan apapun di rumah. Jadi saya lebih bisa mengenal tetangga dan saudara-saudara saya. Dan saya juga di sini menyampaikan pesan moral yang saya dapat selama masa pandemi COVID-19 ini, guys, untuk selalu bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan kegiatan apapun dengan kesehatan tersebut. Karena kesehatan tersebut juga kunci dari kekuatan kita untuk melakukan semua hal yang bisa kita perbuat untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Saran saya ya guys, jangan terlalu mengabaikan adanya COVID-19 ini. Kita juga tidak boleh mengabaikan, tapi kita juga tidak terlalu percaya bahwa COVID ini ada. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan, karena sudah banyak yang terdampak dari COVID-19 ini. Sehingga kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari mara bahaya apapun. Amin. Dan yang selanjutnya, kita juga bisa menjaga kebersihan. Kita mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan sesudah keluar dari rumah. Terus kita bisa menggunakan hand sanitizer, kita memakai masker. Tetapi saya melakukan hal-hal yang berada di rumah itu juga dengan menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya, menjaga jarak itu guys. Sebenarnya banyak sekali ya guys plus minusnya yang kita alami, dan kadang-kadang satu orang sama yang lainnya tuh berbeda. Jadi kadang juga aku juga merasakan kadang belajar kuliah daring itu kadang ada enaknya, kadang enggak gitu. Sebenarnya memakai masker itu juga tidak hanya menghindarkan kita dari bakteri atau virus loh guys, kita juga terhindar dari debu-debu polusi, kita juga bisa menutup wajah kita karena malu dan lain sebagainya. Sehingga kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke? Oh iya guys, selalu semangat, jangan menyerah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar dari mara bahaya, terutama masa pandemi COVID-19 ini. Dan teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan, kita selalu bersyukur dan jangan menyerah, tetap semangat. Semoga kita bisa melakukan kegiatan apapun seperti biasanya lagi. COVID-19 ini segera hilang dan tidak memakan tidak memakan korban yang lebih banyak lagi. Semoga kita diberi kesehatan, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita pengalaman saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.